Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda soleh-soleha semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Nanda soleh-soleha, hari ini kita akan belajar matematika tentang pembagian dengan cara pengurangan berulang, pembagian dengan cara bersusun, dan menyelesaikan soal cerita pembagian. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, diharapkan Ananda mampu menyelesaikan pembagian dengan cara pengurangan berulang. Yang kedua, diharapkan Ananda mampu menyelesaikan soal pembagian dengan cara bersusun. Dan yang ketiga, diharapkan Ananda mampu menyelesaikan soal cerita tentang pembagian. Pembagian dapat kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara pengurangan berulang, dan yang kedua dengan cara bersusun. Yang pertama kita akan belajar pembagian pengurangan berulang. Agar lebih jelasnya kita simak cerita berikut ini ya. Ibu mempunyai 18 permen. Permen-permen tersebut akan diletakkan ke dalam 3 gelas dengan jumlah yang sama banyak. Berapa ya banyak permen yang ada di setiap gelas? Nah, sebelum mengerjakan, kita tulis kalimat matematikanya, yaitu banyak permen di setiap gelas sama dengan 18 dibagi 3. Nah, 18 sendiri itu adalah banyaknya permen, dan 3 itu adalah banyaknya gelas. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah yang pertama, kita ambil 3 permen dan letakkan 1 permen di setiap gelas. Nah, seperti ini. Kita ambil 3, kemudian letakkan 1 permen di setiap gelas. Nah, karena sudah diambil 3, maka 18 permennya harus dikurangi 3 dulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian lakukan sampai berulang sampai permen ibu habis. Kita ambil 3 lagi. Letakkan satu-satu di setiap gelas. Nah, kita kurangi 3 lagi. Kita ambil 3 lagi. Kita ambil 3 lagi. Letakkan satu-satu ya di setiap gelas sampai permen ibu habis. Nah, karena permen ibu sudah habis, maka kita beri tanda di sebelah sini, beri tanda sama dengan 0. Nah, kalau anak-anak perhatikan ada berapa kali pengurangan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada 6 kali pengurangan berulang sampai habis. Sehingga 18 dibagi 3 sama dengan 6. 6 itu adalah 6 kali pengurangan berulang sampai habis. Jadi banyaknya permen di setiap gelas ada 6 permen. Begitu ya. Sekarang kita simak cerita berikut ini ya. Hari ini Bu Ima membuat cupcake sebanyak 20 buah. Cupcake tersebut akan diletakkan ke dalam 4 piring dengan jumlah yang sama banyak. Berapa ya banyak cupcake yang ada di setiap piring? Nah, gambarnya sudah ada di samping sini. Ini ada 20 cupcake, kemudian akan dibagi ke dalam 4 piring dengan jumlah yang sama banyak. Kita tuliskan dulu kalimat matematikanya, berarti banyaknya cupcake di setiap piring adalah 20 dibagi 4. 20 itu adalah banyaknya cupcake, 4 itu adalah jumlah piringnya. Nah, langkah-langkahnya sama seperti cerita sebelumnya ya. Yang pertama, kita ambil 4 cupcake, kemudian kita letakkan satu persatu di piring.
Nah, kemudian lakukan berulang sampai cupcakes Ibu Ima habis ya. Nah, kita ambil 4, kemudian kita letakkan satu persatu di setiap piring. Nah, karena sudah diambil 4, maka cupcakes-nya harus dikurangi 4 dulu. Nah, kita ambil 4 lagi ya. Kita letakkan satu persatu di setiap piringnya. Kita ambil 4 lagi. Kita ambil 4 lagi. Ambil 4 lagi. Nah, sampai cupcakes-nya Bu Ima habis. Ternyata di sini cupcakes-nya sudah habis ya. Nah, karena sudah habis, maka harus diberi tanda sama dengan 0. Nah, seperti ini. Sekarang kita hitung ada berapa kali pengurangan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada 5 kali pengurangan ya. Jadi, banyaknya cupcakes di setiap piring ada 5 cupcakes. Begitu ya anak-anak. Perhatikan contoh berikut. 64 dibagi 2 sama dengan, kita menyelesaikannya dengan cara bersusun ke bawah. Pertama, kita buat garis seperti ini. Kita tulis 64 di dalam garis dan 2 di luar garis. Kemudian kita bagi bilangannya satu persatu dimulai dari bilangan puluhannya ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, 3 kita tulis di atas. Kemudian 3 dikali 2 hasilnya 6. Kita beri garis dan kita kurangkan. 6 dikurang 6 hasilnya 0. Nah, 0 tidak perlu kita tulis ya. Selanjutnya, angka 4 kita turunkan ke bawah. Dan kita bagi 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kita tulis di sebelah angka 3. Kemudian 2 dikali 2 hasilnya 4. Kita tulis di bawah, kemudian kita garis dan dikurangi. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kalau hasilnya 0 dan tidak ada lagi bilangan yang perlu dibagi, maka proses pembagiannya sudah selesai ya. Maka 64 dibagi 2 sama dengan 32. Sekarang kita coba menyelesaikan 224 dibagi 4. Pertama, kita beri garis seperti ini. Kemudian kita tulis 224 di dalam garis dan 4 di luar garis. Langkah selanjutnya kita mulai bagi bilangannya. 2 dibagi 4 tidak bisa, sehingga kita langsung mengambil 2 bilangan ya. 22 dibagi 4. 22 dibagi 4 tidak memiliki hasil yang pas, sehingga kita cari bilangan yang mendekatinya ya, yaitu 5. Nah, kenapa bukan 6 ya? Karena ketika kita mengalikan 6 dengan 4, hasilnya 24, sehingga akan kelebihan, sedangkan bilangan yang kita perlukan adalah 22. 5 kita tulis di atas. Setelah itu 5 kita kalikan dengan 4, hasilnya 20. Kemudian kita garis dan dikurangi. 22 dikurang 20 sama dengan 2. 2 dibagi 4 tidak bisa, sehingga angka 4 yang di atas kita turunkan ke bawah. Kemudian 24 dibagi 4 hasilnya 6. 6 dikali 4 hasilnya 24. Kita tulis di bawah dan kita kurangkan. 24 dikurang 24 sama dengan 0. Bilangan yang kita tulis di atas merupakan hasilnya, sehingga 224 dibagi 4 sama dengan 56. Tanya,
sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Nah, teman-teman tuliskan dulu tuh bilangan pembagi dan yang dibaginya ya. 126 dibagi 6. Yuk kita hitung. Teman-teman gambarkan garis pengapitnya, lalu tuliskan bilangan yang akan dibagi, yaitu 126 dan bilangan pembaginya 6. Nah, karena 1 tidak bisa dibagi 6, maka kita langsung saja 12 dibagi 6. Berapa ya hasilnya? Ya, betul, 2. Sekarang kita kalikan 2 kali 6, hasilnya adalah tentu saja 12. Lalu kita kurangkan 12 dikurangi 12, hasilnya adalah 0. Nah, Bila tidak akan menuliskan ya. Lalu kita langsung turunkan angka 6. 6 dibagi 6 hasilnya berapa ya? Ya, 1. Jadi teman-teman, jika ada suatu bilangan dibagi dengan bilangan tersebut, maka hasilnya adalah 1 ya. Lalu kita kalikan lagi, 1 dikali 6 hasilnya adalah 6. Kita kurangi ya, 6 dikurangi 6 hasilnya adalah berapa teman-teman? Ya, betul, 0. Lalu kita tuliskan pada pembagian mendatarnya. Nah, 126 dibagi 6 hasilnya adalah 21. Jangan lupa teman-teman tuliskan kesimpulannya ya, seperti ini. Jadi, bibit pohon mangga yang diterima oleh setiap anak adalah 21 buah. Oke, gimana teman-teman? Sudah bisa? Contoh soal selanjutnya. Seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Berapa banyak tangkai bunga mawar pada setiap tempat? Nah, teman-teman tuliskan pembagian mendatarnya. Lalu teman-teman tuliskan garis pengapitnya dan bilangan-bilangannya ya. 141 dibagi berapa? 3. Ya, kita langsung 14 dibagi 3 hasilnya adalah 4. 4 dikali 3 adalah 12. Lalu kita kurangi sini. Ya, 14 dikurangi 12 hasilnya adalah 2. Karena 2 tidak bisa dibagi 3, kita turunkan angka 1. Lalu kita bagi 21 dibagi 3 hasilnya adalah berapa teman-teman? Ya, betul, 7. 7 dikali 3 21. Lalu kita kurangi lagi, maka hasilnya 0. Habis ya. Jadi 141 dibagi 3 kita tuliskan di pembagian mendatarnya, yaitu 47. Jangan lupa tuliskan kesimpulannya. Jadi setiap tempat berisi 47 tangkai bunga mawar. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah bisa? Pasti bisa dong. Baiklah Nanda, cukup sekian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.